Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Paputungan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultaname Gorontalo. Baik, saya akan membahas tentang materi logika dan berpikir ilmiah. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epistem atau Latin logika scientia atau ilmu logika. Ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal dan penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologis logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan yang sah bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran untuk sesuai dengan isi. Contohnya, pada kupu-kupu mengalami fase metamorfosis. Menurut Louis O. Katzoff 2004, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premisis. Contoh penerapan ilmu logika dalam kehidupan, misalnya pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan minum air putih. Adapun macam-macam logika, menurut T. Liang Ji dalam Adib 2010 102-104, yaitu logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal, sedangkan dalam arti luas pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. 2. Logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Contoh argumen pada logika deduktif yaitu sebuah mahasiswa Universitas Mega Reski semester 1 tinggal di Mahat Firman adalah mahasiswa Universitas Mega Reski semester 1. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, terlebih dahulu dipakai untuk penarikan
kesimpulan umum. Contohnya, argumen pada logika induktif yaitu buku satu besar dan tebal adalah mahal. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. 3. Logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. 4. Logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Itulah penyampaian singkat dari logika. Selanjutnya kita masuk materi berpikir ilmiah. Yang pertama, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hilway 1956, selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Contohnya, Kepler, seorang ahli astronomi, telah mencatat pengamatan-pengamatan yang banyak jumlahnya tentang posisi planet Mars. Menurut Sujono Soemarjono 1983, metode ilmiah secara garis besar ada dua macam, yaitu metode analitiko sintesa dan metode non-deduksi. Metode analitiko sintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Metode analisis. Metode analisis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilahkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Misalnya, seorang filsuf memahami kata atau istilah keberanian. Dari segi ekstensi, dia mengungkapkan makna kata ini berdasarkan bagaimana kata ini digunakan dan mengetahui sejauh mana kata keberanian menggambarkan realitas tertentu. Apabila kita menggunakan metode analisis dalam babak terakhir, kita memperoleh pengetahuan analitis. B. Metode sintesis. Metode sintesis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Contoh, ilmu adalah aktivis. 2. Ilmu adalah metode. 3. Ilmu adalah produk. Jadi hasil sintesis yaitu ilmu adalah aktivitas, metode, dan produk. C. Metode non-deduksi. Metode non-deduksi merupakan gabungan dari metode induksi dan metode deduksi. Metode induksi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dengan tertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, demikian juga dengan singa, kucing, dan berbagai binatang lainnya.
Dari kenyataan-kenyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni semua binatang mempunyai mata. Metode deduksi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan tertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, setiap manusia ada di dunia pasti suatu ketika pasti akan mati. Si Ahmad adalah manusia atas dasar ketentuan yang bersifat umum tadi. Karena Ahmad adalah manusia, maka suatu ketika ia akan mati juga.